Kalau terdakwa masih mau denger nih ya, kan suruh lapor denger. Kalau mau denger nih ya, harusnya kau itu owner itu pergunakan kesempatan ini yang kau lagi jadi perhatian itu bukan untuk bikin onar menyerang penegak hukum ya. Harusnya kau ambil mic itu kau bilang, saya disuruh sama si A, si B, si C, saya dijanjikan ini itu, saya dijanjikan akan baik-baik saja. Nah itu baru top. Jangan kau nuduh-nuduh orang dalang yang gak akan ada apa-apanya, gak akan membawa apapun. Kalau aku jadi kau, sekarang kau tuh dikorbankan sendiri. Aku akan ambil tuh mic. Saya disuruh oleh siapa. Nah itu baru top. Jangan mau dikorbanin sendiri. Bener, kasihan anak-anak kau. Nah lalu kau bilang ya, minta maaf atas kegaduhan yang sudah terjadi. Lalu akhiri dengan saya siap menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Gitu. Karena apa? Yang nyuri itu harusnya lebih berat daripada yang melakukan. Hanya saran. Maskeran dulu ya terdakwa. Ada masker nggak di sana? Kalau nggak ada nanti aku kirim. Nih. Maaf. Kan ngeledek ini benar. Kalau nggak ada masker nanti aku kirim. Nih pembelanya ini ya ngomong kok kayak dendam sama dia, memakai kasus yang ada untuk balas dendam. Nggak ada, aku tuh bukan pendendam orangnya ya. Aku mah bukan tipe orang pendendam. Aku udah bilang Yoke aja yang 5 tahun ngedoxing aku udah maafin. Ini karena si terdakwa ini masih aja nyenggol ketak-ketik gitu. Udah lagi bos buzzernya nyuruh ngebuzzerin aku, bodohnya lagi nyuruhnya itu sama orang-orang yang medianya kenal sama aku, minta izin. Mau ke buzzer minta izin, aku izinin karena apa? Ladang rezeki pahala ya, kuat-kuatin aja uangnya. Pokoknya ya si terdakwa ini kalau udah habis akal semua didoxing, orang-orang dekat itu didoxing, dibully gitu. Itu polanya biar apa? Biar orang kena mental. Nggak ada. Sekarang udah nggak musim didoxing kau kena mental. Yang mampus itu kan. Aduh. Sampai batuk. Udahlah. Ditunggu WA. Aduh, copot kan nih gara-gara ngomongin kau. Kering sih di sana, panas ya. Aduh, di sini dingin. Jadi kalau kau itu sekarang udah nggak bisa lagi berhayal kalau orang-orang di posting-posting sama kau itu akan kena mental. Malah bersatu padu ya. Ditunggu WA-nya. WA apa? WA ke dukun yang suruh duduk di belakang aku ya. Namanya siapa itu? Iroh namanya. Aku tuh lupa netizen ya, mau cerita storytelling ya. Cerita tentang perduk-dukan. Kan aku tuh di belakang kursi aku itu tepat lah dikirim tuh si Mairo. Komat kamit aja di belakang aku. Terus aku pelototin aja. Aku ajak senyum balik. Terus aku bilang sama stafku, besok kalau ngeliat Mairo lagi, tolong tawarin makan ya, kayaknya kasihan dia, nggak ada yang ngurusin gitu, celingak-celinguk aja. Buat apa coba? Nenek orang disuruh ke situ. Terus ditawarin sama stafku, nenek udah makan belum? Belum, nenek cuma punya uang 50.000. Berbakau. Orang dari Sukabumi itu Pak Raji, tau gak Pak Raji? Dukun beranak. Sampai copot. Nah ya ini lagi ngedongeng, aku ngedongeng. Padahal ya netizen, aku aja yang orang Sukabumi gak pernah denger loh. Ada orang misalnya suka bisa ya ilmu hitam gitu. Adanya gini nih, ada nih kalau ini ada zaman aku kecil dulu. Namanya kan orang kampung ya, kolot ya, nenek aku tuh kolot banget. Jadi kalau di Sukabumi ini siapa nih yang tahu ya? Kalau aku sih pernah ngalamin. Jadi kalau misalnya aku tuh demam, kesambet katanya gitu, abis main di kebun kesambet, jadi dibawalah ke orang pinter, terus sama orang pinter itu dikunyahin ini nih lempuyang. Dipikir-pikir kalau sekarang tuh aku marah banget loh, kan jorok. Kan
Yoro kayak itu campur ludah disemburin loh ke ubun-ubun. Aku rasa si Maira itu tuh dari Sukabumi yang suka nyemburin pakai lempu. Pagi-pagi harus ada yang aku luruskan ya, karena ini sangat mengganggu, apalagi mengganggu jalannya perkara yang sedang berlangsung ya. Netizen sudahilah buzzer-membuzzer, bikin fake chat dan lain-lain, itu nggak akan mempan lagi di zaman sekarang. Nih contohnya ini ya, info A2 katanya. A2 itu apa sih maksudnya? Pertama, aku mau disumpah apapun, disumpah pocong deh ya. Aku tidak mengenal dan apalagi berkomunikasi dengan para JPU yang sedang menangani perkaranya NM. Cobalah kalian ini, jangan membuat masalah yang sedang terjadi ini tambah runyam. Dan kalau kalian memang fansnya NM, jangan malah ulah-ulah kalian ini memberatkan terdakwa. Itu saran aku ya, kalau mau denger. Terus ini nih, aku tuh geli banget seolah-olah ada orang namanya Miss Gosip itu, aku yang suruh katanya aku nggak aman. Kenapa aku harus nggak aman? Aku nggak pernah nyuruh-nyuruh orang untuk hal-hal seperti itu. Kalau aku ada masalah sama Sandi, ya aku chat sendiri. Kalian mau nyerang Sandi, ya serang aja. Kenapa harus nuduh-nuduh aku sekarang yang ngebuzzer? Nggak perlu. Aku mah daripada beli buzzer, mending bayar buzzer, mending beli telur ya. Nah ini yang aku maksud kemarin itu. Kalau misalnya Sandi jadi ngajak ketemu aku, sebetulnya bagus buat dia. Karena apa? Karena beredar percakapan di internnya yang apa namanya, di internnya yang dihancurkan skincare yang sama Samira itu, ada percakapan antara, diduga ini percakapan mereka. Teh, jangan dulu review ya, karena skincare-nya siapa itu, Teh Heni itu, ya itu dah punya Bu Heni itu yang cek lab Sandi. Nah, kalau dia ketemu aku perlihatkan, dia kan harus klarifikasi kalau mau, gitu netizen ya. Sebetulnya aku harus fair gitu. Kalau memang, karena kan nama aku sama nama Sandi ini selalu dikait-kaitan dengan kerusuhan ini. Kalau aku mah nggak merasa ya. Kalau aku, insya Allah aku mah nggak ada urusan lah selain memang mendampingi korban bullying gitu. Tapi kalau memang dari pihak Sandi yang dituduh terus, tersebut terus namanya, dia diam saja, ya itu. Aku udah nyontohin nih, kalau orang itu digosipin, diem aja itu, yang nggak percaya jadi percaya, yang sudah percaya jadi benci. Gitu loh ya. Ya sudah, tapi kalau buat dia nggak penting dan dia memilih diam, itu juga haknya dia. Sarapan dulu ya. Udahlah, jangan bawa-bawa aku terus untuk urusan skincare. Kalau urusan slimming boleh. Pokoknya sama buzzer ini harus banyak-banyak istighfar ya. Lain kali kalau mau ngedit itu pelajari dulu bahasa aku tuh bagaimana, cara aku bicara itu bagaimana gitu. Tapi kan buat kalian kalau misalnya aku bilang itu bukan chat aku, tetap aja kan kalian meyakini itu chat aku, ya itu terserah lah. Atau gini, kalian kan kalau netizen Indonesia kan sukanya yang bodoh-bodoh, yang seru-seru gini deh. Yuk, aku tantang, apa namanya, sumpah pocong ya. Kalau itu bukan chattingnya aku, kalau aku yang benar, kalian yang jadi pocong. Kalau itu nggak benar, kalian yang jadi pocong. Ya emang itu nggak benar, jadi kalian yang jadi pocong. Mau nggak? Yuk. Sebetulnya ya netizen ya, kalau kalian itu menyimak setiap story aku yang berbau-berbau terdakwa ya, harusnya kayak kemarin misalnya aku bilang ya, kalau ada rekaman silakan lapor ke KPK, dia nurut ya kan, secara tidak langsung dia nurut, emang itu prosedurnya. Dan kalau misalnya aku ingatkan jangan onar, nanti belum ya pingsan ini itu, biar apa, biar dia tuh fokus, karena kalau aku gituin dia, aku tahu dia tuh gengsi, malu gitu. Nah, kalian kan harusnya ngelihatnya di sisi positifnya, biar apa, aku ini membantu si terdakwa ini untuk segera mendapatkan kepastian hukum. Bang Hotman sudah bilang bahwa fokus tuh kepada pembuktian, jangan kepada drama-drama di persidangan yang akan apa? Yang akan memperberat dia. Satu itu, kedua, aku tuh kasihan banget sama lawyer Bang Fahmi, dia itu udah sakit. Lihat begini tambah sakit. Itu ya. Semua orang itu capek pasti.
penegak hukum juga capek, belum lagi dibully-bully sama netizen, which is aku ngeliat itu mereka tuh pada kuat ya. Masya Allah banget aku melihat bahwa penegak hukum menangani kasus ini tuh seluruh sumpit itu bener-bener ya, itu nyata. Itu nyata banget, aku bisa merasakan vibe-nya karena aku udah beberapa kali melihat jalannya persidangan di Republik ini ya. Masya Allah banget nih Pak Hakim yang mulia dan ibu-ibu JPU yang kuat banget tuh. Dan aku juga kasihan sama pelapor ya. Dia juga pasti capek, pengen juga segera selesai ini kehuru-haraan masalah dia ini, dan yang pasti juga terdakwa pun juga kan pasti capek. Semoga nih segera berakhir ini semua, biar apa? Biar ayo fokus kepada penjualan lagi skincare. Dan yang paling kasihan ya, yang paling kasihan ini di dalam masalah ini sebetulnya siapa? Masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena terus mengikuti, terus panas hati, terus suuzon ini itu. Nanti kalau kesel dia memaki, ribut di sosmed, itu nggak akan ada habisnya. Akhirnya apa? Pekerjaan keganggu. Ingat loh, ekonomi kita ini lagi susah loh. Lagi susah banget. Dengan berita-berita seperti ini tuh mengganggu, pasti emosional kalian terganggu. Yang ibu-ibu mau beresin rumah pagi-pagi jadi ngeliatin handphone, yang mau bertani juga jadi begitu, nggak fokus, yang di ladang juga nggak fokus, yang di kantor juga nggak fokus gitu. Yang kasihan itu masyarakat Indonesia disuguhi tontonan seperti ini. Sudah, pokoknya kita belajar pintar, stop saling buzzer lah ya. Kalau dari pihak pelapor sih aku jamin 1000% dia nggak seperti itu. Dia nggak ada tuh bayar-bayar. Sekalian aku ingin membantu meluruskan ya, karena lagi-lagi nggak semua orang itu punya mental yang kuat ya. Terkait beredarnya suara rekaman yang mungkin ya itu yang distorin oleh terdakwa ke KPK, itu saya pastikan itu bukan suaranya Ibu Heni ya. Diduga itu adalah rekayasa dari netizen yang anggap aja saya panggilnya copet dunia maya ya, ingin melakukan pemerasan juga, tapi nggak berhasil. Nah, diduga juga itu suara dilakukan oleh orang yang justru kalau di setiap persidangan itu duduknya ada di sebelah kubunya terdakwa. Nah, ini harus diselidiki. Siapa yang merekayasa, siapa yang merekam, tujuannya apa. Nih bagus banget nih lapor ke KPK. Aku tuh kepengen banget semuanya dipanggil ya, biar tahu resikonya apa dari perbuatan hoax.